Halo pecinta konten alur film semuanya di seluruh penjuru dunia. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan yang maksimal dan rezeki yang melimpah. Amin. Daripada nganggur, yuk dengerin dan simak alur cerita film Battleground berikut ini yang mengisahkan tentang seorang pembunuh bayaran bernama Jason Renshaw yang harus menghadapi serangan dari pasukan tentara mainan yang hidup yang dikirimkan kepadanya. Bagaimana kisah lengkapnya? Inilah dia. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang wajahnya sangat melas sekali. Terlihat dia memegang dan memandangi beberapa mainan di atas meja. Salah satunya adalah mainan balerina yang bisa berputar dan mengeluarkan suara musik. Diperlihatkan seorang pria bernama Hans Morris, seorang pemilik perusahaan mainan terbesar yang produknya sendiri hampir tersebar di berbagai belahan dunia, yang saat ini dia sedang bersedih karena baru saja kehilangan sang ibu yang sangat dicintainya, di mana sang ibu sendiri merupakan seorang pembuat mainan yang menjadi inspirator Morris sehingga dia bisa sukses seperti sekarang ini. Di saat bersamaan kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jason. Ini dia tampangnya yang sedang berkendara dan berhenti tepat di depan gedung perusahaan milik Morris. Jason sendiri merupakan seorang pembunuh bayaran yang dikirim oleh seseorang yang tidak suka dengan kesuksesan yang diraih oleh Morris. Sama seperti John Wick, Jason melakukan pekerjaannya secara senyap dan muncul secara tiba-tiba dengan menembak mereka menggunakan peluru bius, dan barulah ketika sudah selesai dengan penjaga, Jason pun masuk ruangan Morris menggunakan pistol sungguhan untuk membunuh targetnya yang dia sama sekali tidak tahu apa dosanya. Satu kebiasaan Jason, dia selalu mengambil cendera mata untuk setiap misi yang dilakukannya sebagai simbol bahwa dia selalu sukses dalam menjalankan aksinya. Dan kali ini Jason mengambil boneka balerina yang sempat dipandangi dan dipegang oleh Morris tadi. Malam itu juga Jason langsung terbang pulang kembali ke kotanya, yang secara kebetulan muncul SMS dari The Continental yang melakukan pembayaran atas pekerjaannya tadi. Dan saat itulah ada seorang penumpang wanita tepat di sampingnya yang meminta permen karet, yang tanpa si wanita sadari bahwa orang yang dimintanya tersebut adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang sangat mematikan. Tiba di bandara, berita tentang kematian Hans Morris langsung viral di media karena dia adalah miliarder pemilik perusahaan mainan terbesar di dunia. Dan dari hasil penyelidikan polisi, mereka menemukan bahwa Hans Morris dieksekusi sangat rapi oleh seseorang yang pastinya sangat profesional. Ketika naik eskalator, di situ ada seseorang yang membawa mainan di tasnya. Entah apa yang spesial dengan misinya kali ini, mungkin hanya sugesti akibat kelelahan, tapi Jason merasa seolah sedang dipandangi oleh beberapa mainan, termasuk mainan bangkong yang ada di lobi apartemennya. Sebagai pembunuh bayaran dengan tarif yang tinggi, Jason memiliki sebuah apartemen mewah lengkap dengan kolam renang. Juga ada sebuah mainan bebek yang biasa dia mainkan ketika sedang enak-enak.
Selesai mandi, Jason pun mengambil mainan balerina, lalu meletakkannya dalam lemari pajangan yang di situ terdapat banyak sekali cindera mata dari para korbannya, sehingga bisa disimpulkan bahwa sudah banyak sekali orang yang telah Jason bunuh. Dan fakta bahwa dia sengaja mengoleksi benda-benda tersebut menandakan bahwa Jason tidak pernah menyesal dengan apa yang telah dia kerjakan. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Jason sedang tidur lelap di sofa, dia pun dibangunkan dengan suara bel dari mbak pelayan yang mengantarkan sebuah paket berupa kotak. Sebagai orang yang waspada dan terlatih, Jason tentunya tidak begitu saja langsung mengunboxing kotak tersebut, karena bisa saja isinya adalah bom atau sebuah jebakan yang dikirim oleh musuhnya. Menggunakan pisau dapur, Jason dengan hati-hati perlahan menyobek satu persatu tali dan lakbannya yang ketika dibuka isinya adalah sebuah kotak mainan dan tentara-tentaraan lengkap dengan kendaraan dan berbagai senjata infanteri yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Entah siapa yang mengirimnya dan bagaimana orang ini bisa tahu alamat tempat tinggalnya, Jason tidak mau ambil pusing dan memilih untuk pergi ke dapur sambil minum Coca-Cola. Tak lama terdengar suara jatuh, lantas Jason memeriksanya yang ternyata kotak mainannya sudah tergeletak di lantai. Tapi anehnya adalah mainan-mainan tersebut sudah hilang entah kemana, disusul dengan suara aneh dari dapur dan kabel telepon yang terputus, sehingga bisa dipastikan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan mainan-mainan tersebut. Saat itulah Jason mendengar ada suara di dalam blower dapur, lantas dia pun memeriksanya dan tiba-tiba Jason menemukan sekutil senjata mainan tentara yang ternyata cukup menyakitkan jika menembus kulit manusia. Saat itulah muncul tembakan yang berasal dari kolong kursi, sehingga Jason segera pergi ke toilet dan mengunci dirinya dari dalam. Yang menarik adalah, walaupun sebagian besar peluru yang ditembakkan terbuat dari plastik dan mainan, Jason tetap mengalami luka dan kesakitan, sehingga ukuran tidak bisa menjadi jaminan untuk Jason meremehkan apa yang sedang dihadapinya saat ini. Untuk itu, Jason pun mengambil Glock 26 miliknya untuk menembaki sesuatu di kolom sofa tersebut, tanda bahwa Jason menganggap serius insiden ini dan tidak main-main dengan apa yang sedang dihadapinya. Setelah memborbardir sofa kesayangannya, Jason langsung dibuat terkejut saat melihat target yang ditembaki tadi ternyata adalah mainan tentara-tentaraan yang dipakai tadi. Mereka semua hidup dan bergerak seakan benar-benar pasukan tentara yang sedang berada di medan perang. Saat itulah muncul 3 helikopter mini dengan persenjataan lengkap. Jason pun diserang menggunakan roket launcher yang membuat dirinya dipukul mundur. Bahkan sekarang apartemennya hancur berantakan hanya gara-gara mainan tentara yang bisa hidup ini. Dan sekali lagi, meskipun mereka semuanya mainan, tapi luka yang didapatkan oleh Jason jelas tidak main-main. Meskipun lukanya berupa sayatan lecet dan darah dikit-dikit, tapi jika lukanya banyak dan tepat mengenai bagian vital, tetap saja itu bisa berbahaya yang lama-lama bisa menimbulkan hilangnya nyawa seorang Jason. Ketika satu heli masuk, Jason menggunakan selimut untuk menangkapnya, menginjak-injaknya sampai hancur. Dan karena masih bisa bergerak, Jason pun memasukkannya ke dalam kloset dan menyiramnya. Dan karena masih bisa bertahan, barulah Jason melakukan sesuatu yang berlebihan dan agak sedikit lebay dengan menyetrumnya menggunakan hair dryer yang membuat listrik di apartemennya mengalami korsleting.
Setelah menjahit luka dan menyiapkan tabung spray sebagai senjata, Jason pun mengintip pintu yang langsung disambut oleh mainan meriam yang hampir saja mengenai kepalanya, sehingga Jason tidak memiliki pilihan lain selain keluar dari jendela dan berjalan di antara tepian gedung yang sangat tinggi. Setelah mengatasi semua pasukan helikopter dan berhasil sampai di sisi lain dari apartemennya, Jason melihat bahwa tersisa 2 tim lagi, yaitu tim bermobil yang bersenjatakan minigun dan satu lagi tim meriam yang menganggap jika Jason masih berada di kamar mandi. Saat itulah muncul ide untuk mengalihkan perhatian mereka menggunakan mainan bebek yang ada di kolam, di mana saat tim mobil mendekati bebek tersebut, Jason langsung menghampiri tim meriam dan menyemprotnya menggunakan tabung pemadam kebakaran. Dan sambil tergesa-gesa, Jason pun langsung mengeluarkan tabung spraynya untuk dijadikan penyembur api hingga membuat pasukan mobil terbakar dan meleleh karena terbuat dari bahan plastik. Setelah semuanya selesai, Jason pun menghitung satu persatu tentara mainan ini sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam box, di mana dia masih bingung dengan bagaimana mainan-mainan ini bisa hidup. Karena setelah diperiksa tidak ada alat elektronik atau mekanisme mesin kecil yang membuat mainan-mainan ini bisa bergerak, sehingga bisa dipastikan bahwa mainan ini memiliki nyawa seperti boneka Chucky yang memang bertujuan untuk membalas kematian majikan mereka, yaitu Hans Morris, sehingga hal ini menjadi prestasi tersendiri bagi Jason yang tidak hanya bisa membunuh manusia sungguhan, tetapi juga mainan yang merupakan manusia mini jadi-jadian. Lelah dengan semua keributan ini, Jason pun berendam di kolam untuk menenangkan pikirannya, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang melukai pergelangan tangannya, entah apa lagi itu. Jason kemudian segera menjahit lukanya dan mengambil sebuah kartu emergency untuk meminta pertolongan. Namun karena teleponnya terputus, dia pun naik lift untuk meminjam telepon di lobi. Dalam perjalanan menuju lobi, Jason pun mendengar sesuatu di balik dinding lift hingga membuat papan tombolnya meledak. Dan dalam kondisi gelap gulita, Jason melihat sesosok mainan yang ternyata masih tersisa satu, di mana mainan tersebut mirip sekali dengan karakter John Rambo, tapi dengan wajah dan bentuk yang menyeramkan. Jason pun memutuskan untuk keluar dan naik ke atas lift, di mana di situ sudah ada si Rambo yang menunggunya di atas sambil menunjukkan kegarangan dia dengan melukai tangannya menggunakan pisau, seolah dia sudah siap untuk melakukan peperangan. Dengan cepat Jason pun loncat ke lift lain yang kebetulan sedang turun, di mana dia tidak sadar jika Rambo diam-diam telah masuk di balik celah sepatunya. Dan ketika sedang rebahan sambil menenangkan diri, saat itulah si Rambo naik ke atas dadanya dan menikam Jason berkali-kali menggunakan pisau kecil mainannya. Ketika sudah sampai di lobi dan pintu lift sudah terbuka, Jason pun langsung tak sadarkan diri akibat mengalami pendarahan yang cukup banyak. Tapi tiba-tiba, Jason langsung menangkapnya dan mendorong Rambo ke arah pintu hingga Rambo hancur terjepit pintu lift tersebut. Lalu Jason pun mengambil tas milik Rambo yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah bom waktu yang ketika pintu sudah tertutup dan tak ada lagi kesempatan untuk selamat, Jason memilih untuk pasrah dan
Faktanya, Jason tidak sadar jika di belakang box tersebut terdapat sebuah peringatan tentang bonus kejutan, yaitu mainan Rainbow, di mana bom yang dibawanya merupakan bom asli berbahan termonuklir skala kecil, sehingga cukup masuk akal jika ledakan yang ditimbulkan cukup besar dan mampu menghancurkan area di sekitarnya dengan dampak yang cukup parah. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan mainan balerina yang sedang berputar, di mana sebuah kejadian ini merupakan sebuah karma bagi seorang Jason melalui arwah Johannes Morris. Mainan-mainan buatannya pun bisa hidup seperti boneka Chucky untuk membalas dendam kematian penciptanya, yaitu Hans Morris sendiri. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga cara penyampaian dari saya tidak mengecewakan, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.